Kejaksaan Agung memeriksa 3 orang saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, di PT Timah 2025/2022. Dengan demikian, total sampai dengan hari ini, saksi yang telah diperiksa sejumlah 172 orang saksi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan, tim penyidik juga telah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersangka HLN, yang diikuti dengan tindakan penahanan terhadap yang bersangkutan. Kemudian tim penyidik juga melakukan penahanan terhadap tersangka HM pada hari berikutnya. Selain itu, hari ini tim penyidik juga melaksanakan penggeledahan di kediaman tersangka HM, Harvey Moise. Bila ada perkembangan terkait hal tersebut, kami akan sampaikan informasi-informasi yang dimungkinkan, ujar Ketut dalam keterangan tertulisnya, Senin. Kemudian terkait perkembangan penyidikan, hari ini tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi RBS untuk membuat terang peristiwa pidana tersebut. Terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah tahun 2015 sampai dengan 2022. Suami artis Sandra Dewi yaitu Harvey Moise, ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi tersebut. Ternyata pria 39 tahun itu juga dikenal sebagai pengusaha yang memiliki banyak bisnis. Salah satunya dia tercatat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan Batubara PT Multi Harapan Utama. Harvey juga dilaporkan memiliki saham pada sejumlah perusahaan, mulai dari PT Refined Bangkatin, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, CV Venus Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. Harvey lahir tanggal 30 November tahun 1985 dan berdarah Papua, Ambon, dan Makassar. Dia adalah anak dari pasangan Hayong Moise dan Irma Silviani. Pernikahan dengan Sandra Dewi pada tanggal 8 November tahun 2016 menyita banyak perhatian publik. Pasalnya pernikahan itu digelar mewah di Cinderella's Castle Disneyland, Tokyo, Jepang. Minggu ini, namanya jadi perhatian publik setelah Kejaksaan Agung mengumumkan Harvey sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Harvey juga langsung ditahan oleh para penyidik pada Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi menjelaskan Harvey merupakan perwakilan PT Refined Bangkatin, RBT, menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani. Kejadian itu terjadi sekitar tahun 2018 hingga 2019. Kuntadi menjelaskan Harvey meminta Riza mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Usai melakukan beberapa kali pertemuan, disepakati adanya kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah tersebut. Di mana tersangka HM mengkondisikan agar smelter PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN mengikuti kegiatan tersebut, kata Kuntadi. Setelah itu, Harvey diduga meminta para pemilik smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya. Berikutnya keuntungan dibagi untuk dirinya dan tersangka lainnya. Pemberian uang, pihak kejaksaan menduga disamarkan menjadi dana Corporate Social Responsibility. Dana disalurkan melalui PT KSE yang difasilitasi oleh tersangka lainnya, yakni Helena Lim. Harvey dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejagung juga menahan Harvey di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari pertama sejak tanggal 27 Maret hingga tanggal 15 April tahun 2024.